Sangat terik. Sebagai perempuan kamu bahkan tidak punya sunscreen. Kamu bawa itu saat pergi keluar. Kamu sangat ceroboh dalam perawatan kulit. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya sunscreen? Ketika aku di penginapan kecil itu, saat aku sedang mengemas barang-barangmu. Oh, pasti kamu sudah berkomplot dengan pemilik penginapan. Kalau tidak, bagaimana bisa kamu mengemas barang-barangku lebih dulu? Hehehe. Maaf, aku salah orang. Tidak apa-apa. Huzi. Kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Aku menelponmu tapi kamu tidak menjawab. Aku pikir kamu tidak akan kembali. Aku tidak menyimpan nomor barumu ya. Bagaimana kabarmu? Aku akan keluar negeri besok. Kali ini aku kembali dengan susah payah. Jadi aku sudah membuat banyak janji dengan teman-teman. Aku akan menemui yang terakhir nanti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Wow. Wow. Terima kasih. Kamu pernah bilang padaku dulu, ketika aku menikah, kamu akan memberikanku kembang api yang sangat indah. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukannya. Abang kamu sudah menemukan ingatanmu. Kalau aku tidak menemukan ingatanku, bagaimana bisa aku memikirkan untuk memberimu hadiah romantis seperti ini?
Sampai jumpa di Milan Huozhi. Aku akan mendengarkanmu tentang perceraian. Tapi kamu harus mendengarkan aku tentang makan perpisahan. Kamu terlihat sangat aneh hari ini. Sudahkah kamu membaca perjanjian cerai? Sudah kubaca dan kutetapkan. Makanlah lebih banyak. Hari ini aku yang traktir. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Tidak ada yang menjawab telepon. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Aku pikir pasti ada sesuatu yang terjadi. Ayo langsung ke kantor perceraian. Ayo pergi. Kamu punya selera makan yang baik. Sepertinya dia ingin makan semuanya. Perang sedang berkecamuk. Berapa kali dalam seumur hidup? Dulu aku takut gemuk jadi tidak makan. Hari ini aku harus makan lebih banyak. Karena mungkin aku tidak bisa makan lagi. Aneh sekali perkataanmu. Kamu bisa makan kapan saja. Bisakah kita mengambil jalan memutar? Depan terhalang. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aku akan lari ke sana dan kantor catatan sipil ada di depan. Ini akan lebih cepat. Kamu bisa menunggu di sini pelan-pelan. Jangan khawatir. Kita masih punya waktu untuk bercerai. Aku Chinisu. Meski bercerai, aku akan tetap cantik. Tentu aku akan mendengarkanmu. Pak, tolong tanda tangani tagihannya. Aku yang harus membayar makan perpisahan ini. Kamu biasanya yang membayar untukku. Biarkan aku yang membayar makan kali ini. Terima kasih. Aku sudah membaca kontraknya. Tunjangan perceraian lebih dari yang kuduga. Apakah ini terlalu baik padaku? Kamu punya 2 anak. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Meskipun pernikahan ini adalah kesalahan, tapi aku harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Kesalahan? Aku tahu ini mungkin menyakitkanmu. Aku tetap berharap kita bisa berpisah dengan baik. Jika kamu butuh bantuan di masa depan, beritahu saja aku. Tentu. Tentu aku tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Kantor catatan sipil hampir tutup. Setelah minum secangkir teh ini, jika tidak ada hal lain, kita akan pergi. Oke. Ya, Mereka sama sekali tidak pernah ke sini. kemana dia pergi? Ingat GPS navigasi di mobil kakakku. Kemana dia pergi? Ingat. Dia berakhir di mana? Ya. Bukan di situkah aku mengalami kecelakaan mobil dengan Jiang Sen? Mengapa mereka pergi ke sana? Buruk. Ayo masuk ke mobil. Yingsu. Angkat. Yingsu, kamu di mana? Huang Jiawen. Aku harap kedua anak itu bisa tumbuh dengan damai. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan mereka hidup susah. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Kamu bicara apa? Aku adalah ayah dari anak-anak itu. Saja aku akan merawat mereka. Jangan khawatir. Anak-anak akan bersamamu. Aku tidak akan memperebutkan anak-anak denganmu. Aku tahu. Kamu harus berjanji padaku. Kamu harus berjanji untuk memperlakukan mereka dengan baik. Bukan Yinging Susu. Ya, Apa yang dikatakan saudariku? Mengapa kamu tidak bertanya di mana dia sebelum menutup telepon? dia menutup telepon. Dia bilang dia memintaku untuk merawat anak-anak dengan baik. Apa maksudnya itu? Apa dia ingin bunuh diri? Apa? Kamu tidak mengenalnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, hanya Atau dia dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. dia akan menghancurkannya.
Dia ingin mati bersama Jiang Chun. Apa yang harus kita lakukan? Di mana kita bisa menemukannya? Sekretaris Fang, cepat hubungi Sekretaris Fang. Sekretaris Fang bisa menemukan Jiang Chun. Bagaimana aku bisa melacaknya? Aku tidak bisa melacaknya. Ayo kita telepon polisi. Ada apa? Mengapa kamu begitu panik? Seluruh perusahaan menunggu kakakku untuk rapat. Apakah dia akan mengecewakanku lagi? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Aku akan bicara denganmu nanti. Tidak beritahu aku apa yang terjadi. Atau adikmu hilang. Hilang? Dia sudah dewasa, bagaimana bisa dia tersesat? Adikmu sepertinya bersama Qin Yingsu. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Kondisi Qin Yingsu sekarang sangat tidak stabil. Aku khawatir adikmu dalam bahaya. Hei. Hei, tunggu, aku juga akan ikut. Ayo pergi. Aku yang akan menyetir hari ini. Kenapa kamu yang menyetir? Bukankah kita sudah sepakat? Perceraian terserah kamu, dan sisanya terserah aku. Oke. Aku belum melihat adikku. Bukankah kita sudah janjian main bola siang ini? Dia tidak muncul. Oh, aku tahu, terima kasih. Song Xian bilang dia juga tidak melihat adikku, dan dia tidak menjawab telepon. Kemana Kinsu ini membawa adikku? Aku sudah menghubungi polisi lalu lintas. Mereka juga akan membantu mengawasi mobil adikmu. Teleponku terus berdering. Boleh aku menerima telepon? Bukankah kita sudah sepakat bahwa perceraian terserah kamu, dan sisanya terserah aku? Aku tidak ingin ada yang mengganggu kita. Kamu sekarang salah jalan. Kantor perceraian ada di arah sebaliknya. Apa kamu benar-benar pikir aku akan membawamu ke kantor perceraian? Kinshuo, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku akan membawamu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Aku takut. Jika kamu tidak ingin bercerai, bawa aku pulang dulu. Kapan? Ketika kamu sudah memikirkannya. Datanglah padaku, oke? Sekarang sudah terlambat. Aku sudah bilang bahwa kita adalah suami istri. Kamu adalah suamiku, dan aku adalah istrimu. Kita tidak akan pernah terpisah dalam hidup ini. Berhentikan mobilnya, aku ingin turun sekarang. Aku sudah bilang untuk berhenti. Kamu yang memulainya. Kamu yang bersikeras untuk bersamaku. Berhentikan mobilnya, aku sudah bilang untuk berhenti. Tentu saja aku menerima. Pria kaya dan tampan mana yang akan ditolak oleh wanita? Jenderal, kamu bisa menolak saat aku melamarmu. Kenapa kamu setuju denganku? Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Aku mencari Huozi, bukan kamu. Aku mengakui bahwa hubungan kita adalah kesalahan dari awal. Tapi aku katakan padamu, kita tidak bisa bersama. Aku tahu kamu tidak mencari aku. Akhirnya kita punya pengertian yang sama. Jadi kamu ingin menyingkirkanku. Aku katakan padamu, itu tidak mungkin bahkan di kehidupan selanjutnya. Tenang. Bisakah kita bicara dengan tenang? Katakan padaku syarat apa yang kamu punya. Aku janji. Aku bisa menjamin memenuhi kebutuhanmu dan anakmu di masa depan. Oke? Aku mengakuinya. Tapi kemudian kamu menjadi gila. Kemudian aku menyadari bahwa aku mencintaimu sebagai pribadi. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Kamu punya masalah mental. Kamu perlu ke dokter. Aku tidak gila. Aku seperti ini karena aku terlalu mencintaimu. Hei Jiangbo, sudahkah kamu menemukan kakakku? Belum. Aku curiga mereka mungkin pergi ke terowongan Jiazhou Bay. Tempat kakakku mengalami kecelakaan. Mereka pergi ke sana. Gila. Mobil polisi. Gila, kamu tidak ingin hidup.
Tentu saja aku tahu. Kamu yang tidak mau aku hidup. Mari kita mati bersama. Cepat, cepat, cepat. Oke, oke, oke. Aku gila, berhenti. Aku ingin turun. Belum terlambat untuk berhenti. Berhentikan mobil. Tidak menyelamatkanmu 3 tahun lalu adalah penyesalan seumur hidupku. Sekarang, untuk membuktikan bahwa aku mencintaimu, aku bersedia pergi bersamamu. Kamu gila, berhentikan mobilmu. Apa yang terjadi di depan? Rekan polisi, biar aku ceritakan. Aku melihat mobil di depan. Nomor platnya, aku tidak ingat jelas. Aku hanya melihat mobil itu. Dan melaju keluar. Siapa yang menyuruhmu masuk ke tempat kejadian? Halo, saya keluarga pemilik. Saya datang setelah menerima telepon. Apakah kalian sudah menemukan mobilnya? Bagaimana orangnya? Pemiliknya berenang ke tepi sendiri. Orang lain di dalam mobil. Untuk melihat apakah dia ada di dalam mobil. Saat ini kami hanya tahu ini. Bagaimana dengan pemilik mobilnya? Bagaimana keadaannya sekarang? Dia berada di samping ambulans di bawah jembatan. Dan sedang diperiksa. Kami akan membawanya ke rumah sakit nanti. Dan Melcook in Pemerickson Menyeluruh. Ayo cepat pergi. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Kami keluarganya. Kak, bagaimana kabarmu? Jiang Chun? Jiang Chun? Di dalam mobil. Jiang Chun. Jiang Chun, Jiang Chun. Mana kakakku? Mana kakakku? Di mana saudaraku? Berikan saudaraku padaku. Apa yang kamu lakukan? Pukul dia. Bisakah Jiangsu kembali? Diam. Tanpa dia aku tidak bisa pergi. Kenapa kamu di sini sendirian lagi? Jiang Chun. Kenapa kamu di sini sendirian lagi? Sudah dengar kabar dari Jiang King? Belum. Keluarga Jiang sudah mencari kemana-mana dan semua surat kabar dan media telah memuat pemberitahuan kehilangan, tetapi masih belum menemukannya. Aku yang melakukannya. Aku yang membunuh Jiang. Aku membunuhnya. Aku ingin mati bersamanya.
agar kita tidak terpisah. Tapi dia mendorongku keluar. Jangan khawatir, Jiang Chun pasti masih hidup. Polisi tidak menemukannya di mobil dan tidak ada mayat. Artinya dia masih hidup. Kita masih punya harapan. Dia pasti akan ditemukan. Apa kamu berkata jujur? Benar-benar? Tidak, ini salahku. Aku sangat buruk. Bagaimana aku bisa mati? Jika aku mati, bagaimana dengan anakku? Aku sangat buruk. Aku sangat buruk. Aku baik-baik saja dan begitu juga anaknya. Bagaimana dengan anaknya? Suasana hati pasien tidak stabil. Dia belum stabil, lebih baik kamu pulang dulu. Yingsu, maukah kita kembali ke kamar? Mari kembali ke kamar. Ayo pergi. Hei ibu taruh itu. Biarkan aku yang melakukannya. Oke. Bagaimana kamu bisa melakukannya sebagai pria? Cepat pergi dan cuci pakaian anak. Ini dia, apa kamu lapar? Yoshiazi sudah kembali. Tapi emosinya kadang tidak stabil. Apalagi kalau sudah menyangkut Jiang Chun. Oh, benar-benar sebuah tragedi. Kamu bilang orang yang baik seperti itu, tiba-tiba menghilang begitu saja? Jangan khawatir, selama dia belum ditemukan. Masih ada harapan. Jiang Chun tidak terlihat seperti orang yang berumur pendek. Ngomong-ngomong, nanti aku akan beli ayam. Mari kita buat sop ayam untuk Yingsu. Aku akan bawa ke dia besok. Kurasa dia suka. Ya. Selama Sakurako suka, ibu akan buatkan untuknya setiap hari. Huang Jiawen, adikku dan dua anakku selama ini bergantung padamu. Aku benar-benar salah menilaimu sebelumnya. Sebenarnya aku merasa cukup tenang dalam hidup ini. Mayor Waringsu. Dan merawat anak-anak adalah kebahagiaan bagiku. Jangan khawatir, Yingsu akan baik-baik saja. Maka kita bisa berkumpul kembali sebagai keluarga. Ibu menunggu hari ini. Pasti akan terjadi. Sayang, waktunya minum susu. Minum anak baik. Apa? Itu hebat. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Ayah baik-baik saja. Ayah, akhirnya kamu bangun. Kamu membuatku sangat takut. Boer, ini hal baik bahwa ayahmu bangun. Kamu harus senang. Sekretaris sudah datang. Kenapa kamu tidak masuk? Ayah, dia tidak ada di kantor polisi. Boer. Boleh. Kamu bisa bicara pelan-pelan. Aku akan menunggu di luar. Ya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tahu kamu sudah dirugikan selama bertahun-tahun. Ini salahku. Aku memang telah berbohong padamu. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Aku dipaksa. Apakah ayahku memaksamu untuk melahirkanku? Apakah dia memaksamu untuk membawaku ke keluarga Jiang? Apakah dia memaksamu untuk membuatmu menyangkaliku? Kamu bilang. Dia tidak memaksaku. Tapi aku punya kesulitan sendiri. Tapi selama bertahun-tahun ini, setiap kali aku bertanya padamu siapa ibuku, dan di mana dia, bagaimana kamu menjawabku? Apa hatimu terbuat dari apa? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu tahu? Apa kamu tahu ketika kamu menanyakan pertanyaan ini padaku? Bagaimana perasaanku, Boer? Apa kamu tahu itu seperti 1000 panah menembus hatiku? Aku terkadang merasa seperti tidak bisa bertahan lagi.
Tapi untukmu, aku harus bertahan. Apakah kamu untukku? Kamu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menjadi istri keluarga Jiang, jadi aku harus mengambil kembali segalanya dari keluarga Jiang. Apa aku bagimu? Apakah aku bidakmu? Kamu bisa bilang aku berbohong padamu. Kamu bisa bilang aku kejam. Atau bilang aku tidak bertanggung jawab dan tidak mampu. Bahkan kamu tidak bisa mengerti apa yang telah kulakukan. Ingat satu hal saja. Untukmu. Aku bahkan bisa mengorbankan nyawaku. Semua orang menyalahkanku dan menuduhku aku tidak peduli. Tapi kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak, kenapa tidak? Biar aku jelaskan. Jangan pikir aku akan memaafkanmu hanya karena kamu melahirkanku. Bahkan jika kamu memberiku seluruh dunia, aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang kamu lakukan padaku dan saudaraku? Karena dia telah bersamaku selama bertahun-tahun. Bukan kamu. Aku tidak menyangka kamu dan Jiang Chun memiliki takdir seperti ini. Maaf. Aku sudah berbohong padamu begitu lama. Tidak. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Aku masih bisa membedakan siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Setidaknya selama kamu menjadi istriku, kamu membuatku merasa bahwa kamu benar-benar peduli padaku dan merawatku. Oh. Seharusnya aku merasa bahwa kamu dan Paman King berbeda sekali. Terima kasih Paman Jiang. Paman Jiang. Aku masih terbiasa mendengar kamu memanggilku ayah. Hei. Sayangnya aku tidak tahu di mana Jiang Chun sekarang. Hei. Hei, masih tidur? Haha, dari pagi sampai malam. Dari malam sampai pagi. Kamu tidak pernah bangun. Aku sedang berbicara denganmu. Hahaha. Anak muda. Haha. Hahaha. Kamu masih belum bangun. Kamu memarahiku lagi. Tidak. Hei, biar aku beritahu. Aku sudah menabung untuk membeli mobil impor untuk anakku. Lihat manual ini. Aku tidak mengerti kan? Pastinya kamu orang yang sudah membaca buku. Pastinya kamu bisa berbicara bahasa asing dengan lancar. Kamu bisa membantuku membacanya. Aku tidak tahu. Kenapa kamu seperti ini? Aku menyelamatkanmu di pantai. Dan kamu makan minum gratis selama sebulan. Dan kamu bahkan tidak bisa membantuku. Aku sudah bilang untuk pergi ke toko 4S besok. Apakah kamu dengar? Wow. Hahaha. Enak rasanya di rumah. Di rumah sakit kamu bukan pasien. Tapi tinggal di rumah sakit membuatmu jadi pasien. Oh. Meskipun dokter sudah memulangkanmu. Tapi kamu masih perlu berhati-hati. Minum obat tepat waktu.
dan jaga suasana hatimu tetap tenang. Menurutku, panti jompo lebih baik. Ayah Huem, sekarang aku sendirian di rumah. Dan kakak tidak ada di sini. Kalau kamu tidak kembali menemaniku, aku harus pergi ke panti jompo untuk tinggal bersamamu. Oke. Aku akan mendengarkanmu, ayah, tidak akan pergi ke panti jompo. Aku akan tinggal di rumah saja. Ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan padamu. Dan diskusikan denganmu. Oke. Beberapa hari lagi aku akan meminta pengakuan untuk memindahkan semua properti dan sahamku kepadamu. Kenapa aku tidak mau? Boer, dengarkan saja ayahmu. Hidup kakak tidak pasti. Kamu bicara tentang memindahkan properti kepadaku. Aku tidak mau, aku ingin menunggu kakak kembali. Ngomong-ngomong ayah, sebaiknya kamu mencabut surat kuasa itu. Aku benar-benar tidak bisa menangani urusan perusahaan. Ahli waris yang cocok hanyalah kakakku. Beberapa hal. Aku tidak mengerti. Kamu selalu bilang aku tidak mengerti. Tapi kamu tidak memberitahuku apapun. Tidak memberitahuku dan menyembunyikan hal-hal dariku. Dan membuatku mengikuti jalanmu. Aku tidak peduli, aku tidak akan mendengarkanmu kali ini. Kamu sudah besar. Kamu punya pendapatmu sendiri. Kalau begitu aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Kita bicarakan lagi nanti. Seperti mobil ini. Ini mobil penggerak 4 roda, dengan remote control untuk menyalakannya. Dan lihat seluruh mobilnya. Di dalam. Lihat taksi itu. Lebarnya, pasti cukup untukmu. 300 tenaga kuda. Kamu bisa bergerak bebas. Menurutmu begitu, Tuan Jiang? Apakah kamu ingin mempertimbangkan mobil ini? Ya. Apakah kamu, Tuan Jiang? Kamu kenal aku. Aku tidak mengenalmu. Tapi lihat foto ini. Apakah ini kamu? Jiang Chun. Aku Jiang Chun. Juice. Cheers. Sekretaris Fang, Kami punya kabar tentang Jiang Chun. benarkah di mana dia? Bagaimana kabarnya? Aku baru saja menerima telepon. Dan suara di ujung sana terdengar, seperti Jiang Chun. Aku tidak yakin sekarang. Aku membuat janji untuk bertemu dengannya sore ini. Kita akan tahu lebih banyak setelah bertemu. Aku sarankan merahasiakannya dari keluarga Jiang. Kenapa? Aku dengar. Si tua memberikan semua sahamnya kepada Jiang Boer. Mari kita tidak memberitahu si tua dulu, agar tidak mengecewakan si tua. Aku mengerti. Mari kita pergi diam-diam. Mungkin Jiang Chun tidak ingin mereka tahu. Itu sebabnya dia menghubungimu. Ini sangat mencolok. Kita masih awal. Gak apa-apa, aku mau datang lebih awal. Jangan bikin mereka nunggu terlalu lama. Aku pesan kopi dulu. Janji ya. Ini airnya, makasih. Kalau gitu mati bareng aja. Janji ya, aku bakal bilang dia harus bertanggung jawab. Mati bareng aja.
Mungkin ada yang iseng sama kita. Aku baru aja nelpon beberapa kali dan semuanya ditutup. Bisa kasih nomor kontaknya? Gimana kalau ada yang bohong sama kita? Bulan lalu ada berapa orang yang ngirim pesan palsu? Tapi aku yakin Jiang Chun bakal balik. Bahkan kalau gak ada petunjuk sama sekali, kita gak boleh nyerah kan? Jiang Chun beruntung punya teman kayak kamu. Itu keberuntungannya. Dengan kamu di sini, aku juga yakin dia bakal balik. Dia pasti bakal balik. Mas bangun, mas. Iya. Nomor ini punya aku bener. Maaf. Gak. Iya. Iya. Aku gak kenal orang ini. Aku beneran gak kenal dia. Haha. Oke. Ah, kayaknya dia nyari kamu. Itu cewek. Dia bilang Margahuo. Dia buru-buru. Dia bilang kerja di panti asuhan R. Mau pergi lihat? Aku buru-buru pergi, gak sempet bilang. Aku nelpon pemilik nomor itu. Dia suruh aku kesini nyari Huoshi. Kamu gila. Gimana kalau kamu ditipu penculik terus dijual? Saya sudah sampai. Saya tidak bisa berpikir terlalu banyak. Halo tampan, apakah kamu pernah melihat orang ini? Ya. Dia? Itu dia. Apa yang terjadi belakangan ini? Seorang pria dan wanita datang. Mereka selalu bertanya tentang orang ini. Seorang pria dan wanita. Kasih diskon dong? Terima kasih, cukup tidak? Haha. Oh, Xinjiang. Wow, Li Xiao. Kenapa kamu di sini? Saya juga ingin bertanya padamu. Kenapa kamu di sini? Tentu saja kami datang untuk melihat kakak saya. Kamu benar-benar hebat. Kamu menghubungi kakak saya diam-diam. Kalau bukan karena ancaman dan bujukan dari sekretaris Fang, saya tidak akan tahu. Saya masih akan dalam kegelapan. Apakah kamu menemukannya? Kamu terlambat. Jiang Chun sudah pergi. Dan dia tidak tahu kemana. Apakah kamu yakin orang itu adalah Jiang Chun? Ya. Orang-orang di kapal mengatakan mereka menemukan Jiang Chun di tepi pantai. Tapi Jiang Chun bangun tanpa ingatan. Apa maksudnya dia tidak ingat apa-apa? Dia amnesia. Kamu berpura-pura. Kakak saya asli. Dia tidak ingat apa-apa tentang masa lalu. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak mau mengakui amnesia.
Ayo, ayo, ayo. Satu, dua, tiga ceria. Ya, Teman-teman kemarilah. Kemarilah. Bagaimana? Lihat tidak buruk kan? Nanti saya kembangkan untukmu. Terima kasih. Kenapa kamu sopan pada kami? Selamat datang kapan saja kamu sedang tidak mood. hei Tuan Jiang. Kenapa kamu di sini? Siapa kamu? Halo Dekan Feng. Profesor apa? Di panti asuhan. Oke, kami akan segera ke sana. Halo? Halo? Kenapa kamu menutup telepon? Aku belum bilang beberapa kata. Kenapa buru-buru? Kamu akan segera bertemu saudaramu. Dengan Dekan Feng yang merawatnya, dia tidak bisa kabur. Bagus sekali. Chen Linsheng ngebutlah. Kamu menyetir terlalu lambat. Aku sudah cukup cepat. Kasih aku setengah jam. Aku akan biarkan kamu lihat saudaramu dalam setengah jam. Dekat Feng, apa kamu melihat saudaraku? Apa saudaraku di sini? Apa dia di asrama? UPS, kamu terlambat. Jiang Chun baru saja pergi. Aku tidak bisa menahannya. Bukankah kita sepakat bertemu di sini? Jadi aku bicara dengannya. Kami bicara dan bicara. Aku ceritakan semua yang aku tahu. Lalu dia tahu kamu dan Qin Yingsu kembar. Dan tanya tentang keberadaan Qin Yingsu. Dan tanya tentang keluarga Jiang. Lalu dia menghilang begitu saja. Kamu ceritakan semuanya padanya. Dia bersikeras bertanya padaku. Aku harus memberitahunya. Bagaimanapun, aku ceritakan semua yang aku tahu. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku tidak punya telepon. Bagaimana kita bisa menghubunginya? Jangan khawatir, dia akan menghubungi kita. Shu King. Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. Kamu. Qin Chu. Kamu kenal aku? Aku? Selalu salahku. Saatnya minum obat. Ayo ulurkan tanganmu jadi anak baik. Apa Anda keluarga pasien? Ya. Apa hubungan Anda? Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Dia adalah suami Qin Yingsu. Oh. Buka mulutmu. Sangat baik. Salahku? Apakah Anda yang datang ke saya hari itu? Saya mencatat nomor telepon Anda. Jika saya tidak menemani Anda untuk menonton penisilin, dan Anda duduk di kursi penumpang sekarang, saya tidak percaya Jiang Chun Anda akan kehilangan ingatan.
Kemana kita pergi? Saya akan menenangkan Anda dulu. Kapan saya bisa melihat keluarga saya? Belum waktunya. Satu-satunya orang yang bisa Anda percayai sekarang adalah saya. Sebelum pertemuan ini, Anda harus makan semua ini. Ya, Anda bilang Anda kehilangan ingatan, tapi mengapa Anda kehilangan kecerdasan Anda? Dulu Anda berbicara dengan saya begitu santai dan tidak menghormati orang yang lebih tua? Haha, jangan bilang begitu. Hanya Anda yang memarahi saya. Persis seperti dulu. Ini. Uhwozi kan? Hah, Anda dan saudara perempuan Anda sangat mirip. Anda mengatakan itu sebelumnya. Dia bilang Anda mengenal saya dengan baik. Saya ingin berbicara dengan Anda. Silakan duduk. Kita tidak akrab. Saya tidak mengenal Anda dengan baik. Lihat Anda. Bukankah Anda bilang dia mengenal saya dengan baik? Lebih dari Anda kan? Huo-Huo-Sen, apa yang Anda katakan? Tidak. Ibu saya menyuruh saya datang untuk melihat apakah Jiang Chun aman. Tidak apa-apa. Aku melihatnya. Kamu sehat, jadi aku lega. Hei, jangan kejar dia. Tidak, dia sama sekali tidak mengenalku. Aku akan duduk. Kenapa konstruksi lapisan anti air ini tidak sesuai dengan gambarnya? Kenapa kamu di sini? Atau, aku hanya ingin bertanya padamu. Hari ini, aku memintamu untuk berbicara baik-baik dengan Jiang Chun, tapi kamu bilang padanya, kamu tidak kenal dia. Apa yang kamu pikirkan? Aku lega melihatnya kembali dengan selamat. Apa yang kamu pikirkan? Ekspresimu seperti apa? Kamu menangis atau tertawa? Apakah kamu tidak akan berhubungan lagi dengan Jiang Chun? Benarkan? Jangan sebut namaku di depan Jiang Chun lagi. Semua yang terjadi padaku di keluarga Jiang, dan sembunyikan darinya. Kenapa? Itu baik untuknya. Hanya dengan melupakan masa lalu, kita bisa memulai lagi, sama seperti aku. Tidak. Jika kamu bilang begitu, aku mengerti. Kamu hanya ingin pergi sekarang. Dan berhentikan. Lagi pula Jiang Chun sudah kembali. Sekarang banyak orang yang bisa membantunya. Benarkan? Dia ada kamu di sisinya. Aku terkadang sangat senang untuknya. Dia punya teman baik seperti kamu di sisinya. Itu adalah berkahnya. Apakah kamu berbicara tentang dirimu? Atau aku? Ada satu hal lagi yang perlu kutanyakan padamu. Aku pernah memberikan tes DNA kepada Jiang Chun sebelumnya. Itu antara dia dan Boer. Aku tidak tahu di mana dia menyimpannya. Kamu harus menemukannya dan berikan kepada Paman Jiang. Kamu pernah melakukan ini sebelumnya? Karena aku sangat khawatir padanya saat itu. Tapi sekarang, Aku tidak pantas sekarang. Ingat, kamu harus memberikan tes paternitas ini kepada Paman Jiang. Ayo pergi. hei, Kenapa kamu di sini? atau tidak, aku hanya ingin bertanya padamu. Hari ini, aku memintamu untuk berbicara baik-baik dengan Jiang Chun, tapi kamu bilang padanya, kalau kamu tidak kenal dia. Apa yang kamu pikirkan? Aku lega melihatnya kembali dengan selamat. Apa yang kamu pikirkan? Ekspresimu seperti apa? Kamu menangis atau tertawa? Apa kamu tidak akan ada hubungan lagi dengan Jiang Chun? Benar? Jangan sebut namaku di depan Jiang Chun lagi. Semua yang terjadi padaku di keluarga Jiang, dan sembunyikan darinya. Kenapa? Ini baik untuknya. Hanya dengan melupakan masa lalu, kamu bisa memulai lagi. Tidak. Kalau itu yang kamu maksud, aku mengerti. Kamu hanya ingin pergi dan berhenti sekarang kan? Lagi pula Jiang Chun sudah kembali.
Ada banyak orang yang bisa membantunya sekarang. Benar? Dia ada kamu di sisinya. Terkadang aku sangat senang untuknya. Dia punya teman baik seperti kamu di sisinya. Itu berkahnya. Kamu bicara tentang dirimu atau aku? Ada satu hal lagi yang perlu aku tanyakan padamu. Aku pernah memberikan tes paternitas kepada Jiang Chun. Ini antara dia dan Boer. Aku tidak tahu di mana dia menyimpannya. Kamu harus mencarinya dan berikan kepada Paman Jiang. Kamu pernah melakukan ini sebelumnya. Karena aku sangat khawatir padanya saat itu. Tapi sekarang? Aku tidak berhak sekarang. Ingat, kamu harus memberikan tes paternitas ini kepada Paman Jiang. Ayo pergi. Hei. Kenapa tanganmu terluka? Itu hanya luka kecil. Apakah itu akan terinfeksi? Apakah kamu perlu ke rumah sakit? Hei, tidak, ini masih berguna. Ini masih berguna. Bagaimana kalau begitu? Bisakah aku beralih profesi menjadi agenmu? Kurasa kamu punya potensi menjadi ketua. Jangan tembak, berhenti menembak. Apa? Dulu kamu pernah melakukannya dengan baik seperti ini. Persis seperti ini. Bahkan jika kamu adalah Nyonya Jiang, kamu masih punya hak untuk memilih apa yang ingin kamu lakukan. Jika membuat iklan bisa membuatmu bahagia, aku tidak akan menolak. Jika tidak berhasil, kamu bisa datang padaku. Kamu masih istriku. Jadi itu sudah cukup. Jika kamu memakannya dan terkena diare, kamu tetap kamu. Aku tidak akan. Kenangan semuanya indah, tapi kenyataannya kejam. Alien tidak bisa menyelesaikan masalah manusia bumi. Ayo tidur. Apa kamu sudah siap? Semua orang di perusahaan menunggumu. Kamu memaksaku untuk menghafal materi ini. Aku masih belum yakin. Kurasa aku tidak bisa menanganinya. Semuanya begitu asing. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu sudah mengerjakan proyek ini selama lebih dari setahun. Kamu tidak bisa begitu saja menyerah. Sangat aneh. Mengapa aku tidak merasa aneh saat berhadapan denganmu? Hah? Aku tidak sia-sia mencintaimu. Selama bertahun-tahun aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kamu punya hati nurani. Terima kasih. Ketika kamu bertemu Presiden Zhang, bersikaplah baik padanya. Halo Zhang. Halo. Ingatanmu pulih dengan baik. Hah? Kak, Kenapa kamu di sini? lihat kamu. Dasi kamu miring. Benarkah? Biarkan aku membantumu meluruskannya. Kamu selalu melakukan ini. Kamu tidak memperhatikan.
Oke. Betapa tampan kamu sekarang. Aku selalu memikirkan Qin Yingsu belakangan ini. Tapi aku tidak yakin apakah itu dia. Mungkinkah itu Huozi? Dia ada di Linhai. Dan kamu ada di Qin Island. Kalian tidak bisa bertemu selama 800 tahun. Terakhir kali kamu menghilang. Dia datang mencarimu karena Qin Yingsu. Dia khawatir kamu memikirkan saudara perempuannya. Apa kakakku terlalu lelah belakangan ini? Mengapa kamu tidak pergi bersantai setelah periode ini? Sudahkah kamu mengatur tes DNA? Bukankah kita sudah melakukannya? Mengapa kamu perlu melakukannya lagi? Lakukan lagi untuk asuransi ganda. Apa kamu terlalu lelah belakangan ini? Mengapa kamu tidak pergi bersantai setelah periode ini? Kakakku tidak akan benar-benar ingat Huozi kan? Bagaimana jika dia ingat Huozi? Ayo. Kita harus menghormati keinginan Huozi. Cobalah untuk tidak menyebutkannya. Dua orang yang tidak ditakdirkan bersama. Jangan menginap di hotel. Ayo pulang. Ya kakak, ayo pulang. Aku akan mendengarkanmu. Mengapa tante datang padaku? Jiang Chun, aku menyarankanmu untuk mundur. Kamu bukan anak kandung keluarga Jiang. Tes DNA tidak akan membawa manfaat sama sekali bagimu. Bukankah kamu tinggal di keluarga Jiang untuk harta? Tapi jika kamu bertarung dengan Boer seperti ini, kamu akan kalah telak. Mengapa kamu begitu khawatir tentang tes DNA aku? Apa yang harus aku khawatirkan? Ini akan memalukan bagimu. Sebenarnya, betapa baiknya jika melupakan masa lalu. Kamu membuat keributan besar. Kamu akan mengingat banyak pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Apakah kamu tahu? Aku adalah Jiang Chun. Tidak ada yang bisa mengambil ingatan seseorang. Jadi jika kamu benar-benar khawatir, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya pada ayah sebelum tes DNA. Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran. Yaitu satu-satunya cara. Kamu tahu aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak peduli apa yang aku kehilangan. Jadi bahkan jika ayah tidak melakukan tes DNA ini, aku tetap akan melakukannya. Apakah kita tidak berada di jalan yang salah? Bukankah kita akan melakukan tes DNA? Aku sudah mengaturnya. Ayah tiba-tiba memberitahuku untuk memilih rumah sakit untuk tes DNA. Mari kita pergi ke rumah sakit kota sekarang. Tapi aku sudah mengaturnya. Mari kita pergi ke yang lain. Hari ini, Jiang Feng ditangguhkan. Hei Xiaoya, ada apa? Apa Jiang Chun dan Jiang Ba akhirnya melakukan tes DNA? Kapan hasilnya keluar? Hebat, semuanya akhirnya selesai. Apa lagi yang harus kamu katakan? Apa lagi yang harus kamu katakan? Aku sangat mempercayaimu. Aku memberikan semua hal penting padamu untuk dikerjakan.
Hasilnya, kamu membohongiku. Ketika Sekretaris Fang memberikan laporan tes DNA ini padaku, aku pikir aku telah melakukan kesalahan. Kemudian aku menyadari bahwa aku akhirnya mengerti. Kamu merencanakan untuk menjebak Jiang Chun dari awal. Ah, Ya. Aku hanya merencanakan untuk menjebak Jiang Chun. Apakah kamu tahu mengapa aku melakukan ini? Karena seseorang telah menyakitiku. 30 tahun Jiang Jiangwo. 30 tahun apakah kamu tahu bagaimana aku hidup? Apakah kamu tahu rasa sakit siksaan, putus asa dan kehancuran apa? Kamu menghancurkan hidupku. Aku melakukan ini sekarang hanya untuk putriku, untuk mengambil kembali semua yang pantas dia dapatkan. Apa yang salah denganku? aku sudah memberitahumu sejak awal. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamulah yang tidak mau pergi. Kamu memberiku harapan. Kamu bilang hubunganmu dengan istrimu buruk. Kamu bilang dia punya pria lain di luar. Aku terus-menerus menghiburmu. Lalu kamu bilang kamu tak bisa meninggalkanku. Apa kamu sudah lupa semuanya? Karena kamu, aku menyerahkan karirku untukmu. Aku menyerahkan masa depan cemerlangku. Aku menyerahkan masa depanku. Aku melahirkan seorang putri untukmu dengan seluruh hidupku. Tapi bagaimana caranya kamu memperlakukanku? Dan Boyer? Kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa Boyer adalah putrimu sendiri. Sejak hari pertama kamu bersamaku, kamu tahu aku punya istri dan seorang anak laki-laki. Aku tak pernah berbohong padamu. Aku tak pernah memaksamu. Hahaha. Hahaha. Kamu begitu keterlaluan Jiang Jiangwo. Dengan satu kata, kamu telah memindahkan semua kesalahan. Apa kamu memikirkan akhir dari semuanya sejak awal? Ya? Ya, aku salah. Aku buta karena mencintaimu. Aku melihat betapa sengsaranya kamu dalam pernikahan. Aku kasihan padamu. Aku ingin menghiburmu, menghangatkan, dan mencintaimu, dan memberi rumah. Hahaha. Hahaha. Aku begitu naif. Bahkan sejak awal, aku tak pernah berpikir untuk menggantikan istrimu. Sampai istrimu meninggal dunia, aku baru sadar. Kamu tak pernah memiliki aku di hatimu. Jiang Jiangwo selama 30 tahun. 30 tahun masa muda. 30 tahun hidup di bawah atap orang lain. Xu Fuzhuang. Tapi itu tidak membuatmu merasa bersalah atau berterima kasih sedikit pun. Orang tak berperasaan macam apa kamu ini. Ketika kamu meninggalkan segalanya untuk Jiang Chun, pernahkah kamu memikirkannya? Pernahkah kamu memikirkannya? Tidak. Jadi aku akan mengambil kembali. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milik Kuo-er. Aku akan mengambilnya sendiri. Qiang Jiangwo, kamu yang membuatku seperti ini.
Kamu yang memaksaku menjadi seperti ini. Kamu membuatku gila dan menjadi iblis. Kamu tahu seberapa besar aku membencimu. Aku sangat membencimu. Ah. Kamu mengubah obatku dan memberiku suntikan, dan membuatku tidak sadarkan diri. Aku bisa pura-pura tidak tahu semua ini. Aku membencimu. Kamu tidak boleh menghinanya. Kamu tidak boleh menghinanya. Aku melarangmu menghinanya. Satu-satunya kesalahan yang kulakukan dalam hidupku adalah bahwa aku menyesal. Aku salah paham bahwa dia memiliki orang lain di hatinya, yang membuat dan mati dengan kebencian. Jadi sekarang, aku melarang siapapun untuk memfitnahnya. Dan anak kami. Kamu tahu, aku melarangmu memfitnahnya. Ayah? Apa yang kamu katakan? Apakah dia yang membuatmu koma? Setelah aku bangun, dokter memberitahuku penyebab koma dengan hati-hati. Satu-satunya yang bisa melakukan ini dengan mudah hanya dokter pribadiku. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu begitu kejam? Mengapa kamu melahirkanku? Mengapa? Jangan panggil aku. Jangan panggil aku, kamu tidak pantas. Aku akan memanggil polisi. Aku ingin kamu membayar semua yang telah kamu lakukan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandungmu. Bukan. Aku tidak punya ibu seperti kamu. Lebih baik aku tidak punya ibu dalam hidupku. Kamu puas? Kamu puas? Hahaha. Aku hanya ingin bertanya padamu. Kenapa kamu melahirkanku? Tahukah kamu kenapa aku benci klan Kirin? Karena kita berdua ingin mengandalkan kehamilan. Posisi kita di keluarga Jiang. Tapi aku sedikit berbeda dengannya Kuo-er. Sejak pertama kali aku melihatmu, kamu masih sangat muda. Dengan mata hitam menatapku, aku langsung terpukau. Kamu tahu, aku akan hidup untukmu dalam hidupku, Boer. Tidak peduli penderitaan apa yang aku alami di dunia ini, aku tidak peduli. Asalkan kamu bahagia. Aku mencintaimu. Kamu menyesal? Aku memang melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Hanya hal ini yang tidak aku sesali. Yaitu melahirkanmu.
Boer. Kemarilah. Mari kita seperti dulu. Boleh aku memelukmu? Ketika kamu benar-benar memaafkanku dalam hatimu, benar-benar memaafkanku. Telepon aku. Aku tidak akan meneleponmu lagi. Jiang Chun UM. Kamu benci ayah? Aku tidak tahu. Mungkin dulu aku benci. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, itu bukan hal yang buruk. Hahaha. Kamu punya kepribadian yang sama dengan ibumu. Ibumu tidak pernah membenci siapapun. Hahaha. Kamu adalah anak kandungnya. Cheers, terima kasih. Si Oya juga berterima kasih Dekan Wang. Saya akan pergi untuk wawancara besok. Cheers. Jiang Chun sudah kembali. Kamu pergi lagi. Kamu sudah sibuk berlarian. Saya tidak tahu apa yang kamu cari. Jiang Chun adalah pria baik. Dia layak dibantu. Selain itu dia dan kakak saya pernah menikah. Jadi kita adalah keluarga. Tentu saja keluarga harus saling membantu. Oke. Dia adalah keluargamu. Dan saya orang luar. Oke, ayo. Saya akan mengantarmu. Kamu akan memenangkan wawancara itu. Siapa bilang kamu orang luar? Kamu 100 kali lebih dekat daripada saudara saya. Cheers. Buka ini. Perjalanan Tolong aman. perhatikan lebih banyak hadiah pernikahan. Jangan khawatir, bye-bye. Matahari di Qingdao sangat kuat. Sebagai gadis kamu bahkan tidak menyiapkan tabir surya. Ambil ini. Kamu terlalu ceroboh tentang perawatan kulit. Bagaimana kamu tahu saya tidak punya tabir surya? Ketika saya di hotel kecil. Ketika saya mengemas barang bawaanmu. Oh, kamu pasti berkolusi dengan nyonya rumah. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengemas barang bawaan saya sebelumnya? Hehehe. Maaf, saya salah orang. Tidak apa-apa.